jadi baru lagi gitu buat kita gitu ya, karena memang mungkin ini mungkin masih pada WFH atau udah mulai kerja di kantoran. Masih WFH ya rata-rata ya, jadi memang ya ini juga eventnya juga ngikutin protokol yang berlaku dan memang agak berbeda juga dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya kita ada yang experience kayak gini biasanya rame-ramean sama teman-teman yang lain. Terus nah sekarang dengan adanya new normal ini jadi ya kita juga ngikutin protokolnya supaya teman-teman juga lebih merasa lebih safety gitu ya. Ini juga kita pilih tempatnya juga yang apa namanya yang protokolnya lebih ketat lah dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi supaya teman-teman juga lebih merasa safety. Dan mungkin teman-teman pada bertanya gitu, kenapa ya Samsung kan udah tahu masih transisi gitu kan, kenapa masih memberanikan diri untuk undang-undang media gitu ya? Karena memang di sini produknya sangat spesial, jadi memang harus dilihat sendiri gitu ya, harus di experience sendiri itu bedanya apa sih dengan yang sekarang sudah ada di toko gitu kan. Karena kan kalau sekarang kan ke toko atau mungkin teman-teman kemarin udah pernah pada nyobain semua gitu, reviewnya udah ada semua. Kalau ini kan ini produknya mungkin internalnya kurang lebih sama, tapi memang ada hal-hal yang membuat dia berbeda dan saya juga pengen ngasih tahu apa sih perbedaannya dan kenapa itu berbeda. Jadi memang Samsung di tahun 2020 ini kita memang bulan Juni kemarin kita dari awal kita sudah meluncurkan kerjasama global collaboration dengan BTS, satu grup band dari Korea gitu ya, yang sangat mendunia sekarang. Jadi memang bukan cuman artis Korean national only atau regional only di Asia, bukan, ini adalah global artis gitu. Jadi dan kolaborasinya pun global. Jadi model ini pun memang dijual nggak cuman hanya di Indonesia atau di Asia aja. Jadi di Amerika pun dijual, di Eropa pun dijual gitu. Jadi karena ini adalah global collaboration. Nah, ada dua model yang kita luncurkan dengan BTS Edition ini, edisi BTS, itu adalah Galaxy S20 Plus dan Buds Plus. Galaxy Buds Plus dan Galaxy S20 Plus. Nah, mungkin teman-teman nanya gitu, kenapa ya Samsung maunya bekerja sama dengan BTS? Atau kenapa yang dipilih itu BTS? Kenapa nggak band-band yang lain gitu kan? Atau mungkin kemarin kan udah sempat Blackpink, kenapa nggak Blackpink lagi aja gitu kan? Nah, saya akan coba share sedikit kenapa sih Samsung memilih BTS gitu. Yang pertama adalah BTS sendiri saat ini merupakan simbol of pop music, transgenerational. Jadi di sini memang BTS musik-musiknya sendiri cenderung mengangkat sosial issue dan emotion. Dan BTS sendiri bukan grup band yang begitu keluar langsung ngehit, punya lagu yang bagus dan langsung top chart, itu enggak kayak gitu. Tapi BTS pun mulai benar-benar dari bawah juga, mulai benar-benar yang dari band pembuka, dari yang mungkin musiknya kurang bagus, jadi orang-orang belum terlalu suka di awal sampai dengan sebesar ini. Itu adalah proses yang dilalui BTS. Jadi BTS bukan band kemarin sore, ini benar-benar mereka ada yang lama banget berkecimpung di dunia musik. Sehingga itu membuat juga fansnya sendiri menjadi salah satu fans yang unik juga fandomnya. Jadi kayak ini adalah disebutnya adalah ARMY. Fansnya itu ARMY itu eksklusif. Kenapa? Karena ketika kamu udah bilang ketika saya adalah ARMY, itu di depan orang saya udah nggak bisa lagi menyebutkan kalau saya adalah fans band lain, fans musisi lain. Misalnya musisi Black, even saya juga ngefans sama Blackpink, saya Blink gitu, itu nggak bisa juga. Sekali ARMY adalah ARMY itu, dan mereka die hard fansnya itu luar biasa gitu. Jadi di situ juga mereka tuh emang bener-bener ngumpul apa segala macam itu. Si ARMY ini emang regularly ngikutin follow terus BTS. Even di lab model ini, di BTS Edition ini, kita juga di seluruh dunia itu akan meluncurkan dan mulai mendelivery. Jadi mulai kan kemarin baru pre-order, besok pick up dan deliverynya itu dimulai tanggal 9 Juli, which is 9 Juli ini adalah ulang tahun dari ARMY. Jadi begitu spesialnya ARMY untuk BTS edition ini gitu. Jadi memang ini untuk fans lah, ini buat fans garis kerasnya BTS gitu. Jadi memang diluncurkannya sendiri di 9 Juli besok gitu, di manapun di seluruh dunia. Dan BTS merupakan menjadi standar dari musik industri gitu, dimana musik industri sekarang
standarnya bukan cuman dari jualan musik, jualan CD atau kaset itu, tapi juga ada YouTube-nya seberapa ratus juta yang nonton, di Spotify berapa ratus juta kali di streaming gitu. Dan BTS ini menarik, dia nggak cuma 1-2 lagu yang terkenal, tapi albumnya. Jadi semua orang menikmati satu album gitu, dimana ini cukup jarang saat ini terjadi, karena biasanya kalau musik itu satu lagu aja langsung dia ngehit, kalau ini album, jadi totally musiknya dinikmati gitu. Nah, ini ada beberapa footprint yang dikumpulkan nih, dia pernah gimana aja sih BTS tuh jadi nomor 1 artis di chart, even di Billboard dimanapun itu BTS selalu jadi nomor 1 di album-albumnya gitu. Jadi itu banyak banget penghargaannya. Dan ini ada fakta-fakta juga yang menarik gitu tentang BTS. Jadi BTS sendiri merupakan most pre-order South Korean album of all time gitu. Jadi sepanjang sejarah di Korea Selatan sendiri itu yang paling banyak di pre-order BTS. Oh iya, ARMY sendiri di Indonesia itu merupakan nomor 1 di dunia. Jadi ada 3 juta ARMY di Indonesia, which is nomor 1 sedunia. Nomor 2-nya adalah Korea atau Amerika, kurang lebih sekitar 2 jutaan orang gitu. Jadi memang itu fakta yang sangat menarik gitu. Jadi di Indonesia sendiri ARMY itu lumayan gede banget gitu. Dan BTS sendiri biggest pure sales week for an album. Jadi dia yang terjualnya albumnya, bukan lagunya aja gitu. Jadi albumnya yang kejual. Nah di sini ini udah banyak banget ya, ada Billboard juga, ada segala macam. Jadi ini global artis lah. Nah, lalu produk apa sih yang dibawa oleh Samsung gitu untuk kolaborasi ini, yaitu S20s, di mana kita pengen membawa fans-fansnya BTS itu bisa melakukan